Teror di Alas Purwo. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini, channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Banyuwangi, Jawa Timur tentang teror di Alas Purwo. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Alas Purwo, Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, hutan paling angker di Nusantara. Di ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah hutan yang dianggap paling angker di Nusantara. Namanya Alas Purwo. Orang percaya hutan itu adalah tempat berkumpulnya makhluk halus, tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib berdampingan tanpa batas. Dan siapapun yang masuk tanpa izin bisa tidak pernah kembali. Tahun 2009, 4 pemuda asal Surabaya, Rio, Dava, Aldi, dan Wahyu memutuskan berkemah di pinggiran Alas Purwo. Tujuannya sederhana, mereka ingin membuktikan bahwa kisah angker itu hanya mitos. Sore itu mereka tiba, mendirikan tenda di dekat jalur bekas pos penjaga hutan. Semua terasa normal, sampai matahari mulai tenggelam. Saat malam turun, mereka mulai mendengar suara gamelan dari arah dalam hutan. Bukan dari speaker, tapi seperti banner-banner dimainkan oleh seseorang. Namun anehnya, semakin mereka mendekat ke arah suara itu, semakin jauh suaranya terdengar. Sekitar tengah malam, Wahyu terbangun karena ingin ke toilet. Saat berjalan ke arah semak, ia melihat cahaya obor di kejauhan. Tampak barisan orang berpakaian putih berjalan pelan. Di depan, seorang perempuan berbusana kebaya merah membawa bunga dan kendi air. Ia sempat berpikir itu warga yang sedang melakukan ritual. Tapi ketika diperhatikan, semua orang dalam barisan itu tidak berpijak di tanah. Wahyu berlari kembali ke tenda. Tapi ketika ia menoleh, barisan itu sudah lenyap. Pagi harinya, mereka panik. Salah satu teman mereka, Rio, menghilang. Tendanya terbuka dan di tanah hanya ada jejak kaki tanpa alas menuju ke dalam hutan. Tim pencarian hutan datang membantu. Mereka menyisir jalur itu selama 2 hari. Namun tidak ditemukan apapun. Hanya baju Rio tergantung di dahan pohon besar dan di bawahnya ada tulisan Jawa kuno di tanah. Tertulis dengan darah ayam hutan. Warga desa sekitar akhirnya memberitahu mereka. Rio mungkin dipanggil oleh penguasa hutan karena masuk tanpa izin ke wilayah keramat. Malam ketiga, mereka mengikuti seorang kiai setempat melakukan ritual permintaan izin. Saat doa dibacakan, angin berhembus kencang dan dari balik pepohonan terlihat siluet perempuan berambut panjang menatap mereka. Matanya merah menyala, wajahnya tidak utuh, dan ketika kiai mengucap kalimat terakhir, sosok itu menghilang dalam kabut. 2 minggu setelah kejadian itu, Rio ditemukan berjalan sendirian di jalan desa dalam keadaan linglung. Tubuhnya penuh luka gores, dan ia hanya mengucapkan satu kalimat berulang kali. "Aku disuruh pulang, tapi jangan ke sana lagi." Setelah malam itu, ia tidak pernah mau berbicara soal apa yang ia lihat di dalam hutan. Dan setiap kali mendengar suara gamelan Jawa, tubuhnya langsung gemetar ketakutan. Sampai hari ini, Alas Purwo tetap dianggap sebagai pintu antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Banyak yang datang dengan rasa penasaran. Namun, hanya sedikit yang pulang dengan jiwa yang sama, dan mereka yang pernah mendengar suara gamelan di tengah hutan itu percaya satu hal, bukan semua suara yang indah datang dari manusia. Suara perempuan berbisik, "Selamat datang di Purwo." Tonton cerita horor lainnya jika kamu masih punya nyali. Like kalau kamu berani masuk Alas Purwo sendirian malam hari. Subscribe
sebelum suara gamelan itu datang ke rumahmu malam ini.